Bila mengacu pada Lukas pasal 18 tentang perumpamaan hakim yang tak benar. Di situ tantangan doa adalah kebosanan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, biarlah lewat renungan kita pagi hari ini, kita memiliki semangat yang terus baru. Saya percaya apa yang dinyatakan dalam Peratapan pasal 3 ayat 23, bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Karenanya atur mesbah hidupmu pagi hari di hadapan Tuhan. Karena itu adalah waktu yang terbaik di mana Dia akan asah pendengaran kita terhadap apa yang dikehendakinya. Hingga pasti kita tidak jemu dalam berdoa. Lukas pasal 18 ayat 2 dimulai begini bunyinya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda, garis bawahi, seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi janda ini tidak datang sekali. Janda ini datang berulang-ulang kali dalam waktu yang panjang. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia, yaitu hakim itu, berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Tantangan pasti ada. Rintangan harus kita hadapi. Mengapa janda ini tidak jemu, gak bosan, tiap waktu datang dan selalu berkata kepada hakim itu, "Belalah hakku terhadap lawanku." Karena janda itu melihat bahwa hakim yang lalim dan tidak peduli terhadap siapapun itu adalah pribadi yang mampu beri jalan keluar dalam pergumulan yang ia hadapi. Saat kita berdoa, apakah sudut pandang kita? Apakah kita yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar yang kita miliki? Kalau kita mempunyai sudut pandang itu, pasti ada kegairahan tersendiri kita menghampiri Dia. Kalau hari ini belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Kalau hari ini Dia berkata tidak, bukan berarti Dia tidak suka kita. Ia menanti waktu yang terbaik. Dan Dia pasti beri lebih daripada apa yang kita harapkan. Karenanya, pacu diri kita untuk tidak bosan dalam berdoa. Jadi landasan untuk kita tetap dapat tekun dalam doa ialah clear memandang Tuhan sebagai satu-satunya jawaban untuk tiap pergumulan yang ada. Bagian kedua yang harus kita sadari saat kita berdoa adalah keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan itu
harus menyadarkan kita sehingga kita bukan berposisi di atas tapi di bawah. Kalau kita melihat Tuhan sebagai satu-satunya jawaban, maka reaksi atau refleksi nyata di kehidupan kita adalah rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka sudah pasti gerak-gerik hidup kita akan lebih bermanfaat bagi sekitar kita. Kalau kita rendah hati, maka kita tidak mungkin jadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita berharap penuh sama Tuhan dan menyadari keterbatasan yang kita miliki, sehingga itu memacu sebuah sikap hidup yang rendah hati, maka tidak mungkin kita tidak mengerjakan mulai dari hal yang sepele hingga hal yang kompleks. Kita tidak akan membeda-bedakan, ini perkara sepele kecil, ini bukan bagian saya, ini dong baru bagian saya. Kita akan termotivasi untuk melakukan semua hal. Mulai dari membenahi diri. Ayo bangun sikap rendah hati di dalam kehidupan kita waktu demi waktu. Bagaimana kita tidak bosan dalam berdoa? Pandang Tuhan sebagai satu-satunya jawaban. Kalau kita memandang Tuhan sebagai satu-satunya jawaban dan kita menyadari keterbatasan kita, maka kenakanlah kerendah hatian di dalam hidup ini. Maka sudah pasti kita akan jadi pribadi. Pray until something happen. Terjawablah pergumulan kita. Diberi yang terbaik lebih daripada yang kita harapkan. Dalam nama Yesus. Amin.